Selamat siang kawan-kawan semua. Kita berjumpa lagi di diskusi serial alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa dan ini diskusi yang entah keberapa bersama kawan kita semua, Kak Maida Yopi. Kak Maida ini merupakan alumnus SPPB angkatan 3 ya ternyata, bukan angkatan 4. Ya, saya maklum lah karena sudah lama, sudah lupa-lupa angkatan berapa. Tapi yang jelas Kak Maida juga menjadi salah satu penulis ya dalam buku kumpulan yang ditulis oleh alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Angkatan 3 itu tahun 2013 dan ketika itu Kak Maida sedang menempuh studi filsafat di Drarkara ya, yang mana tesisnya yang akan kita diskusikan ini, yang rencananya akan diterbitkan menjadi buku ya, menjadi buku dan ini kawan-kawan nanti kita akan berdiskusi nanti ya hitung-hitung promo juga untuk Kak Maida ya. Semoga bukunya bestseller lah kira-kira seperti itu. Saya bukan moderator pada kesempatan ini tapi karena moderatornya ada masalah dengan audio, saya gantikan untuk sementara. Bung Anas apakah sudah terhubung? Silakan. Bisa, Bang. Bisa, Oh, Bang. silakan silakan Bung Anas ya. Saya serahkan aja kepada Bung Anas ya. Bung Anas ini juga alumnus SPPB angkatan 7. Jadi Kak Maida ini senior Bung Anas ya, Bung Anas. Jangan macam-macam lah kira-kira seperti itu. Baik, baik. Silakan Bung Anas. Ya, terima kasih kesempatannya, Bang Dida. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita tentunya bersemangat dan seru sekali akan membahas Maurizio Viroli. Eh, Mungkin teman-teman juga ada yang baru mengenal Viroli gitu ya dari namanya gitu kan. Namun setelah saya baca-baca, ternyata menarik juga ini Viroli ini karena dia lahir 1955. Artinya kalau dalam pandangan Alvin Toffler di era gelombang ini nih lagi transisi globalisasi gitu kan antara gelombang kedua dan ketiga. Tapi Viroli justru membahas soal politik Republikan klasik gitu yang memang membahas soal politik dan negara. Ini apa namanya menarik sekali. Tapi tentu yang kita akan bahas ini kan bagaimana pandangan Viroli terkait dengan politik dan negara dan apakah relevansinya gitu loh antara konteksnya hari ini kemudian juga di era milenium ya dari tahun 1990-an sampai di 2000-an itu dari pemikiran Viroli. Sementara di saat itu juga globalisasi sedang naik gitu kan, kemudian juga apa namanya korupsi dari beberapa negara, kemudian juga ada kudeta dan sebagainya itu mulai terjadi gitu kan. Tapi Viroli justru dia menampilkan sebuah pemikiran yang seolah-olah memberikan solusi bagi negara bahwa Republikan klasik itu adalah jawaban dari globalisasi yang sedang terjadi pada waktu 90-an. Di sisi lain, Viroli juga saya lihat beliau mengajar di beberapa kampus terkait dengan politik ya, filsafat politik, kemudian juga soal kenegaraan gitu kan. Ini juga menjadi menarik karena kasus-kasus yang terjadi di Indonesia juga mungkin ada relevansinya untuk hari ini. Nah, narasumber kita Mbak Maida Yopi Nababan, salam kenal. Ini menurut saya juga kepo gitu kan. Saya juga kepo ini senior kita ini siapa gitu kan. Karena kan saya baru tahu kan. Akhirnya saya lihat-lihat di Facebooknya, di media sosialnya, di Instagram, ternyata memang konsen terhadap filsafat politik. Beliau juga kan pengen nulis buku itu ya. Oke, langsung saja tanpa menunda-nunda materi inti bagaimana politik versus negara dari pandangan Maurizio Viroli. Silakan Mbak Maida Yopi. Itu audionya Mbak. Oh iya belum. Terima kasih Mas Anas, Mas Dida, dan teman-teman semua yang tidak bisa disapa satu persatu ya. Ada yang udah kenal, ada yang belum kenal. Saya izin untuk mempersingkat waktu langsung ya paparan dari tesis saya yang mengkontraskan ide dasar atau filsafat politik dengan ide dasar negara. By the way, tadi saya udah share materi, udah kelihatan belum sih? Belum, harus Tadi share ulang. Oh, oke baik. Share ulang ya.
Sudah kelihatan ya? Sudah. Udah ya. Ya, jadi kita mulai aja. Ini tesis saya. Eh, Sebentar. Ah, jadi tesis saya ini kajian filosofis dari ide tentang ide dasar politik yang saya kontraskan dengan ide dasar reason of state yang muncul di Italia. Tapi dalam term politik, studi politik, istilah reason of state tidak terlalu mengemuka. Dari paparan dari buku pemikiran Maurizio Piroli, saya menangkap bahwa sebenarnya reason of state inilah peletak dasar gagasan negara ya. Yang pada akhirnya menurut saya dia membawa ide dan praktek korupsi. Nah, sejak awal Aristoteles merumuskan politik itu sudah dimaksudkan untuk sebenarnya mengatasi korupsi. Dan untuk mengatasi korupsi itu membutuhkan konsep politik dalam bentuk pemerintahan republik. Nah, kira-kira keterhubungan antara politik, reason of state, korupsi dan republik seperti penjelasan saya tersebut ya. Dan ini saya mengajak Anda untuk kita mengelaborasi pemikiran politik yang berlangsung di Italia, khususnya di kota Florence di abad 12 sampai ke 17. Ini nextnya mana ya sebentar. Belum ya, belum next ya. Sebentar, aku kesulitan nih pakai Mac. Kesulitan. Gaptek ya. Iya, nggak biasa paparan pakai Mac nih. Jadi di meeting pakai handphone. Di scroll aja biasa, scroll biasa Kak Meda. Kalau biasa. Iya, di ke. Nah, gitu ya. Nah, gitu betul. Oke. Nah, gitu ya. Saya Ya. tuh kalau paparan biar nggak biar fokus nggak kanan kiri saya. Jadi apa yang mau saya ucapin langsung saya tulis ya di presentasi. Jadi saya udah jelasin tesis saya ini mempertentangkan konsep politik dengan negara, di mana negara itu akarnya dari pengembangan istilah reason of state. Nah, reason of state ini menurut saya membawa ide dan praktek korupsi. Di mana kenapa dia membawa korupsi? Karena kemudian terkooptasi dengan aktivitas perdagangan dan ekonomi yang berkembang di kota Florence dan di Jazirah Italia ya. Jadi awalnya politik itu baik, tapi dengan melaju berkembangnya aktivitas perdagangan menjadi kebutuhan-kebutuhan politik lebih luas, lebih teritorial itu muncul. Sehingga konsep politik yang berpijak pada moral dan kebaikan bersama menjadi usang. Di sini saya ingin mengajukan pengembalian konsep politik sebagai filsafat sipil ya, karena ini harapan Piroli, dan saya ingin kembali menawarkan konsep republik. Sebenarnya Indonesia itu udah punya konsep republik, tapi sebenarnya kita kurang elaborasi ya, prinsip-prinsip republik itu apa. Karena kalau saya lihat juga di catatan BPUPKI sebelum persiapan kemerdekaan, nggak banyak ya dasar-dasar argumentasi tentang republik. Nah, buku ini berpijak pada karya Maurizio Piroli berjudul From Politic to Reason of State. Ya. Nah, jadi pada awalnya politik sudah dirumuskan secara filosofis untuk mencegah korupsi dan memberadabkan manusia. Nah, ini berpijak pada pemikiran Aristoteles ya, yang menekankan politik itu adalah untuk kebaikan bersama, common good, dan kebahagiaan. Namun dalam perjalanan sejarahnya 2000 tahun berjalan sejak Aristoteles merumuskan, sampai hari ini kita mengenali politik itu kotor kan, busuk. Nah, dan politik melekat dengan praktek korupsi. Sebenarnya ini kontribusi dari pengembangan gagasan reason of state yang membunuh konsep politik, yang telah melepaskan politik dari filsafat dan moral. Itulah yang kita lihat sekarang, politik jadi lekat dengan korupsi dan kekuasaan. Pada awalnya, sebagaimana kita tahu ya, politik bermula dari kota atau polis. Kalau dalam konsep klasik, di polis ini, manusia dan kota itu tidak terpisahkan. Jadi sebelum ada negara modern yang kita kenal sekarang, komunitas politik itu adalah kota. Hakikat kota menurut Aristoteles itu adalah interaksi dan kerjasama yang baik, yang adil di antara sesama manusia. Nah, masalahnya, kota ini kan terdiri dari keragaman manusia. Dia punya hasrat berbeda-beda. Inilah yang menimbulkan problematika kehidupan manusia. Maka politik dalam konteks klasik
itu dipahami sebagai seni menjalankan dan memimpin kota dengan keragaman manusia di dalamnya. Saya boleh katakan kota sebagai politik dan politik itu mengacu kepada kehidupan manusia di kota. Jadi politik itu bukan sekedar soal memenuhi kebutuhan hidup manusia sebenarnya, tapi bicara yang lebih prinsip, bagaimana melindungi kehidupan manusia. Dan untuk itu manusia harus punya keutamaan. Keutamaan ini selalu dikaitkan dalam konteks hubungan yang baik, setara di antara sesama manusia. Nah, kalau pada abad pertengahan ini berarti kira-kira antara abad 11 ya sampai 17. Ini kota-kota bebas di Italia bermunculan ya seiring dengan perdagangan yang makmur ya. Salah satunya tuh kota Florence. Cuma Italia ini kan khusus ya, kita tahu dia pusat Imperium Romawi, tumbuhnya pemerintahan bercorak republik. Nah, kota Florence ini jadi lanskap diskusi kita nih tentang politik, republik, dan negara. Di sini nanti kita akan bahas. Yang paling terkenal dari kota Florence, teman-teman tahu nggak siapa tokoh politiknya? Machiavelli ya. Machiavelli dan Medici menjadi tokoh sentral dalam pembahasan konsep perubahan konsep politik menjadi negara. Nanti saya paparkan. Nah, tadi Mas Anas sudah cerita ya, siapa Maurizio Viroli, betul, orang Itali, dia dosen, dan dia pernah bekerja untuk presiden tahun berapa nih ya, tahun 99 sampai 2006 ya, dia pernah bekerja untuk presiden ini sebenarnya istilah untuk ketua DPR, Camera Deputati ya, Dewan Perwakilan Rakyat Italia, pernah kerja juga untuk Presiden Luciano Violante ya tahun 96-2001, jadi udah lama sekali. Dan dia pernah ditunjuk sebagai koordinator Komite Nasional bagi Perbaikan Budaya Republikan dari Kementerian Dalam Negeri Italia. Dia dosen dan dia punya banyak karya-karya pemikiran. Saya belum baca semua. Ini orangnya, wajahnya. Nah, ini rujukan saya ya. Saya lihat dari semua bukunya, buku inilah yang memang banyak menghadirkan pergeseran konsep politik kepada negara. Teman-teman juga bisa baca, cari di internet ada kok. Dan dia juga banyak mengkaji pemikiran Machiavelli ya, karena Machiavelli ini sentral dari pergeseran politik menjadi negara, menjadi konsep negara. Secara umum paparan saya itu berbicara tentang ini ya, ini skemanya nih dari tesis saya. Saya memberikan judul kejatuhan politik. Waktu tesis judulnya kemerosotan politik, saya pilih lebih dramatis kejatuhan politik. Jadi intinya bagaimana politik yang dikenal sebagai politik sebagai filsafat sipil atau seni republik dipertentangkan dengan konsep negara yang lahir dari ide art of the state, kemudian diformulasi menjadi reason of state. Jadi konsep negara tidak muncul tiba-tiba. Pada akhirnya negara yang kita kenal sekarang itu sebenarnya bermula dari konsep istilah art of the state dan reason of state yang dipraktekkan oleh keluarga Medici dan didukung oleh berbagai filsuf, salah satunya yang terkenal Machiavelli. Politik kalau pada abad pertengahan itu dirumuskan mulia ya, bagus ya, menurunkan dari pemikiran Aristoteles dan Cicero bahwa politik itu baik, seni menjalankan republik berdasarkan keadilan dan nalar, bahwa politik itu ilmu manusia yang sempurna, dia bukan untuk mengejar kekuasaan. Jadi di abad pertengahan politik tidak ada hubungannya dengan mengejar kekuasaan, bukan juga soal dominasi, tapi panduan hidup manusia untuk hidup secara kolektif, secara sosial dengan prinsip-prinsip moral. Apa aja prinsip-prinsipnya? Ini boleh dilihat. Jadi satu, status politik itu mulia. Karena apa? Karena dengan berpolitik, dengan memahami prinsip-prinsip moral, kita bisa memenuhi kebahagiaan kita bersama dengan sesama manusia lain. Politik bukan soal orientasi kekuasaan, politik bicara tentang kebaikan bersama, mengutamakan kepentingan publik. Namun yang terutama dari prinsip politik sebagai filsafat sipil di abad pertengahan itu menekankan keutamaan atau kebajikan. Bahasa Inggrisnya virtue ya. Apa sih ini? Ini bicara nilai-nilai keutamaan yang intinya menekankan hubungan baik di antara sesama manusia. Dan untuk politik sebagai filsafat sipil mensyaratkan keadilan dan nalar. Nalar ini diulang-ulang dalam paparan teks-teks klasik di abad pertengahan. Politik itu harus dibangun oleh nalar yang baik, rasio yang baik.
Rasio yang baik pasti mengarahkan kita pada tindakan-tindakan yang benar. Tindakan-tindakan yang tidak benar berarti bukan nalar, bukan rasio. Kemudian, politik juga mengusung prinsip hukum. Hukum sebagai instrumen untuk menjaga kebebasan manusia. Nah, ini percis warisan dari Imperium Romawi yang menekankan hukum. Dan ada banyak hukum ya disusun di masa Imperium Romawi. Kemudian ada tokoh di masa Imperium Romawi, Cicero merumuskan manusia politik. Manusia politik, manusia yang peduli pada politik, peduli pada kehidupan sosialnya, dan setiap orang tuh harus menjadi manusia politik. Manusia politik bukan cuma untuk pemimpin ya. Setiap warga, setiap pemimpin harus punya karakter manusia politik. Prinsip lain yang saya suka dari politik filsafat sipil sebenarnya menegasikan perhambaan. Tidak boleh ada ketergantungan individu lain terhadap individu lain. Nah, ini paling real konkretnya di masa Romawi kalau teman-teman ingat perbudakan ya. Bagaimana salah satunya juga filsuf mengkritik bahwa setiap orang itu harus menjadi orang yang merdeka, tidak mengabdi kepada orang yang lain. Namun demikian kalau di masa modern menurut saya konsep perhambaan dan ketergantungan tetap ada ya. Bagaimana ketimpangan ekonomi juga menurut saya cermin dari adanya ketergantungan individu terhadap individu lain walaupun statusnya bukan budak. Pada akhirnya, para filsuf klasik dan abad pertengahan merumuskan politik itu terwujud dalam bentuk pemerintahan republik dan merupakan teori kebebasan politik. Jadi kalau ingin memperjuangkan kebebasan politik yang sejati, ya kita harus memperkenalkan republik atau mengaplikasikan republik. Di dalam tesis saya ini ada di bab terakhir ya. Nah, nilai-nilai ini bertentangan dengan konsep reason of state. Jadi mulai abad ke-17 nih muncul nih konsep art of the state dan reason of state. Pasalnya kalau di masa 11 sampai 14 ya sampai 16 politik sebagai filsafat sipil itu mengemuka karena belum ada nih ekspansi perang, belum ada ekspansi dari Raja Charles nih ke Italia. Barulah di tahun 1500 sekian kerajaan Perancis kemudian mulai nih menginvasi kota-kota di Italia. Disinilah titiknya mulai terjadi kegalauan. Bahwa politik nggak bisa terus-menerus dikonstruksi dalam konteks moral, dalam konteks filsafat, dalam konteks nalar yang menurut Machiavelli ini retorika. Politik itu udah harus dibangun pada sesuatu yang real, yang mampu menjaga keamanan bersama, kehidupan bersama. Jadi muncullah kegalauan ini dari kalangan elit-elit, salah satunya adalah keluarga Medici yang merupakan pangeran di kota Florence. Mereka mencoba memikirkan bagaimana caranya mendominasi kota dalam rangka menjaga kota untuk kepentingan bersama. Nah, jadi Art of the State pertama kali dirumuskan sebagai seni meraih dan melindungi kepentingan pribadi dari pangeran. Bagaimana mempertahankan kekuasaan dan kontrol institusi publik dan merasionalisasi segala cara untuk meraih kepentingan dan kekuasaan. Niatnya baik, Medici mungkin ingin mendominasi kota, tapi sekaligus pastinya menjadi apa ya? Dia mengkooptasi kepentingan publik. Jadi dirumuskan dan dikritik oleh para filsuf pertengahan bahwa art of the state ini sebenarnya muatannya lebih dominan kepentingan pribadi dari pangeran dan keluarganya, individu dan kelompok pendukungnya. Bahwa ternyata mereka berbicara tentang dominasi dan kekuasaan. Dan untuk membangun itu mereka membangun jaringan pertemanan yang kalau di konsep bahasa politik, paksi politik. Di masa ini udah muncul partai politik. Nah, nanti teknisnya, detailnya sih ada di buku saya. Dan menurut filsuf humanis, art of the state yang berkembang menjadi reason of state ini bermuatan ketidakadilan. Tidak mungkin menguntungkan semua orang, hanya menguntungkan mereka yang menjadi pangeran dan penguasa. Berbicara tentang persaingan, perlindungan diri. Dan sebenarnya art of the state ini malah memfasilitasi kondisi alamiah manusia yang ambisius, memiliki hasrat dan keinginan tidak terbatas karena mengaminkan persaingan ya. Siapa yang kuat ya dia yang menang. Menjamin kebebasan penuh dan melahirkan konsep manusia negara. Dan pada akhirnya dianggap ini sebenarnya bercirikan anti politik. Nah, disinilah Machiavelli dituduh merusak politik. Nanti di bab berikutnya, di paparan berikutnya ada. Dan menurut filsuf humanis, pada akhirnya konsep art of the state yang menjadi reason of state ini sebenarnya bermuatan korupsi. Karena melegalkan persaingan,
dan ketidakadilan, dan hanya menguntungkan mereka yang kuat. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, tadi saya udah bilang ya, nalar tuh yang paling banget diusung di dalam uh, abad pertengahan ya. Nalar dianggap itu ciri khas manusia. Kalau untuk mencegah manusia jatuh ke dalam korupsi, itu ke dalam kerusakan ya, maka harus memperkuat nalar. Nalar ini harus mengarahkan kita pada kebaikan bersama. Dan ini dituturkan oleh Dante. Ketika manusia bebas, ketika bahwa manusia kalau ingin bebas, dia harus menata dirinya berdasarkan nalar. Kalau dia tidak mendasarkan dirinya pada nalar, maka dia budak dari keinginan diri. Jadi manusia menegaskan kalau kita mau bebas, ya kita harus dipimpin oleh nalar, bukan oleh keinginan atau hasrat. Soal nalar jauh sebelumnya pun sudah dirumuskan oleh Plato ya. Jadi Heidenheimer menjelaskan dalam konstruksi berpikir Plato, manusia itu harus dipimpin pertama oleh rasio, kedua barulah oleh emosi, ketiga barulah oleh nafsu yang paling rendah. Nalar atau rasio dalam pemikiran Plato itu akan mengarahkan manusia untuk hidup berdasarkan akal budi ya, kebenaran, dan dia akan menaklukkan hal-hal yang bersifat emosi dan nafsu. Oke, berikutnya. Nah, balik lagi nih. Pada umumnya, secara umum, konstruksi politik di abad pertengahan yang berlangsung dari abad 11 sampai ke 17 berpijak pada 3 tradisi pemikiran. Pertama, konsep pemikiran keutamaan politik. Nah, pijakannya dalam moral. Prinsip-prinsip kebajikan, kebaikan, persamaan, keadilan, etika. Konsep-konsep ideal. Kedua, hukum sipil, karena ini warisan dari Imperium Romawi yang menekankan perlunya supremasi hukum, perlunya nalar, dan menjunjung kebebasan. Yang ketiga, dari Aristotelian yang mengusung politik itu untuk kebaikan bersama dan kebahagiaan. Secara umum, konsep politik di abad pertengahan ini bicara tentang asosiasi kehidupan sipil untuk mencari kebaikan bersama. Dia menekankan politik itu harus bersifat etika dan panduan moral manusia, bahwa politik itu untuk mengatasi korupsi dan memberadabkan manusia. Dan bahwa politik itu sebenarnya bermuatan ideologi. Dia merupakan satu seni pemerintahan yang baik dan bukan yang buruk. Berikutnya, Maurizio Viroli. Jadi bukunya Maurizio Viroli di From Politics to Reason of State yang tadi saya bilang, di bukunya yang jadi patokan tesis saya, dia mempertentangkan antara gagasan politik dan negara. Yang selama ini kita menganggap politik dan negara tuh kayaknya satu bagian sama. Enggak, sebenarnya berbeda. Tadi sekilas sudah saya paparin ya. Jadi pada awalnya istilah reason of state itu berasal dari kata stato. Dia merupakan stato itu kalau dulu di zaman polis mengacu kepada keberadaan pangeran yang sedang mempertahankan keadaan, kekuasaan, dan dominasinya. Dan banyak dikritik, pada dasarnya reason of state ini bicara kepentingan diri dari pangeran dan kelompoknya untuk mendominasi sebuah kewilayahan. Jadi kalau di masa-masa abad pertengahan kan setiap kota milik pangeran ya. Nah, oke. Berikutnya, politik sebagai filsafat sipil ya, tadi saya bilang di abad 11 sampai 13, disinilah momennya politik sebagai filsafat sipil mengemuka ilmu yang tertinggi dan mulia ya. Kemudian politik sebagai filsafat ini turun dari pemikiran Cicero. Bahwa politik hadir untuk memanusiakan manusia atau yang tadi saya bilang memberadabkan manusia. Mengapa? Karena Cicero sadar, dia bilang manusia itu pada dasarnya secara alamiah kita itu liar, berada dalam ketakutan. Dan untuk itu manusia harus dibudayakan dengan nalar serta kepandaian berbicara. Politik dijadikan sebagai panduan hidup, maka harus mengusung prinsip keadilan dan nalar. Nah, nalar yang di dalam pikiran Cicero dikonsep oleh dia disebut recta ratio, yang kalau dalam konteks politik dipahami sebagai keputusan dalam legislasi, konsultasi, ataupun memimpin, ataupun mengadministrasikan prinsip keadilan. Nah, menurut dia, rasio ini syarat dasar untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan untuk itu membutuhkan instrumen hukum. Jadi hukum itu turunan dari prinsip rasio dan nalar. Nah, Maurizio Viroli mengatakan
politik sebagai filsafat sipil ini perlu kita rekonstruksi, dan saya pikir juga demikian. Jadi tesis saya ingin memperkenalkan bahwa pernah loh politik dirumuskan begitu sangat baik dan filosofis, tapi kemudian dirusak dengan kemunculan reason of state. Dan kenapa enggak di tengah politik, pengertian politik yang begitu rusak, saya ingin menghadirkan kembali bahwa politik itu bisa jadi filsafat sipil, panduan hidup kita bersama, ya, berpijak pada pemikiran Aristoteles. Sedikit saya tambahin nih. Menurut Aristoteles, politik adalah untuk memenuhi kebaikan hidup, ya, untuk mencapai kebahagiaan yang tadi saya udah ulang berapa kali. Dan ini ditempuh melalui kegiatan praktis, partisipasi aktif dan kerjasama di dalam polis. Namun demikian, selain praksis, menurut dia, politik juga harus disertai dengan teoria. Apa tuh? Perenungan mendalam dalam mencari dan merefleksikan kebenaran. Nah, ini sebenarnya kegiatan filosofis, kegiatan filsafat. Jadi, dari awal Aristoteles itu sudah menghubungkan politik dengan tidak hanya praksis, tidak hanya partisipasi aktif, tapi perenungan yang mendalam atas berbagai hal, teoria. Oke, iya. Saya skip aja ya. Nah, jadi tujuan politik akan tercapai jika manusia berlandaskan hidupnya pada etika, moral, dan nalar. Karena pada saat memiliki hal tersebut, manusia akan mampu bersikap hati-hati, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tidak hanya berpikir pada dirinya sendiri, dan bisa mempertimbangkan keberadaan orang lain. Seiring masuk ke abad 14 sampai ke 17, babak kedua di pertengahan, disinilah politik filsafat sipil merosot, seiring munculnya gagasan Art of the State. Yang inilah disayangkan oleh Viroli. Viroli menyebut transisi pergeseran ini, dia mengistilahkannya secara dramatis, ya, telah terjadi revolusi politik, di mana politik yang tadinya mulia dianggap rusak, tercela, kotor. Disinilah Machiavelli dituduh berperan. Politik tidak lagi mulia, tapi menjadi seni yang menyesuaikan diri dengan korupsi. Nanti detailnya saya jelaskan lagi di bawah. Nah, menurut kaum humanis dan republik, reason of state ini sebenarnya hanyalah pengetahuan tentang cara-cara yang tepat melindungi berbagai macam rejim, baik itu rejim republik maupun tirani. Dia mengajarkan adil maupun tidak adil. Dia mengajarkan apa yang benar maupun salah jikalau dibutuhkan demi menjaga kota. Yang kemudian terakusisinya politik oleh reason of state dianggap sebenarnya malah telah mengkhianati makna sejati dari politik. Nah, saya lebih spesifik tentang reason of state. Pada awal kemunculannya, menurut Viroli ini istilah yang tertutup, bukan istilah yang digunakan oleh warga, ya. Dia istilah yang digunakan oleh kalangan terbatas, kalangan atas, dan secara khusus dipraktekkan, dirumuskan oleh Medici. Kalau teman-teman tahu, kota Florence itu bersekian abad itu dikuasai oleh Pangeran Medici, ya. Dari Lorenzo Medici, dari Cosimo Medici, berapa generasi. Bahkan Medici itu saking kuatnya, dia bisa memperjuangkan keluarga Medici menjadi salah satu paus di Roma, ya, di Vatikan, ya. Kalau nggak salah juga peristiwanya dramatis dengan cara membunuh, cara menyuap, dan macam-macam. Untuk apa? Untuk mengokohkan posisi mereka di Eropa, ya, khususnya di Florence. Makanya nggak heran nih kalau Medici sebenarnya banyak banget dibahas dalam teks-teks politik, karena sebenarnya Florence itu memang landscape politik sebenarnya, landscape politik dan konsep negara. Cuma mungkin nggak banyak terjelaskan secara khusus, ya, seperti yang saya jelasin. Semoga ya pemikiran ini memberikan kontribusi yang menjelaskan kenapa ya Medici itu kok sering banget gitu dibahas dalam term-term politik. Jadi sebenarnya ini nasihat-nasihat untuk menjaga kekuasaan Medici. Ini tadi udah saya jelasin, ya. Reason of state sudah memisahkan politik dengan filsafat moral. Pada awalnya sebenarnya belum reason of state, tapi art of the state. Cuma ini dikritik oleh Francesco Guicciardini. Saya lupa ya abad berapa, saya lupa naruh tanggal lahir dan meninggalnya. Jadi menurut dia mengkritik, nggak boleh nih pakai kata art. Art itu harus selalu merujuk pada pengertian seni dan cara yang benar, bukan cara yang jahat. Maka dikonstruksilah agar art of the state ini memiliki nuansa apa ya, nuansa filosofis. Digantilah kata art dengan reason.
dari art of the state menjadi reason of state, seolah-olah argumentatif, seolah-olah reason punya nuansa nalar. Padahal nalarnya nalar yang diarahkan pada kekuasaan. Dan ini dituduh sebenarnya hanya membengkokkan nalar, melekatkan kata reason dalam reason of state hanyalah upaya membengkokkan nalar dan upaya melegitimasi pengejaran terhadap kekuasaan yang sebelumnya konsep ini tidak dikenal dalam politik sebelumnya di politik filsafat sipil. Oke, ini membahas kembali Cicero ya, udah saya bahas. Ini bertentangan, jadi reason of state bertentangan dengan konsep rasio yang dirumuskan Cicero untuk melekat dalam politik. Banyak filsuf humanis ini ada yang mendukung reason of state, ada yang mengkritik, macam-macam. Ya, pada akhirnya pengertian politik dipudarkan oleh reason of state. Kalau perumus reason of state diantaranya pasti yang terkenal Machiavelli dan Francesco Giardini, ada juga Giovanni Botero seorang pendeta, ada juga Tacitus, Giovanni Antonio Palazzo. Jadi Italia ini istimewa. Sebenarnya di abad pertengahan banyak intelektual, humanis, juga pendeta yang memang merumuskan konsep politik ya, konsep republik gitu ya. Itu secara detail ada di buku From Politics to Reason of State karya Viroli ya, nggak bisa saya kutip semua. Penentangnya juga banyak yang tetap masih mengusung politik itu harus berbasiskan moral, yaitu Boccalini, Campanella, Zuccolo, Amirato. Di antaranya pernyataan mereka saya angkat dari Boccalini yang menuduh reason of state itu sebenarnya hanya berfokus pada kepentingan dari pangeran, kota, dan bukan warga. Menurut Campanella, reason of state ini bukan politik, ini keliru. Politik itu seni pemerintahan yang baik, bukan yang buruk, dan bukan cara-cara untuk mempertahankan keadaan atau kekuasaan. Nah, ada juga dituduh reason of state itu sebenarnya kenyataan akan penipuan, kebanggaan diri, ketamakan, dan sikap budak. Nah, jadi konsep state, reason of state ya, melahirkan istilah populer state. Kalau di Italia stato ya, stato, itu merujuk pada Medici, pada pangeran. Istilah state di sini merujuk kepada keberadaan, saya ulang lagi ya, keberadaan dari status dari seorang pangeran yang memimpin dan menguasai kota atau polis, bukan sebagai pengertian state yang kita kenal sekarang. Namun demikian, saya berasumsi bahwa penggunaan istilah stato dan state ini akhirnya mendorong ide pembentukan negara sebagai institusi politik ya. Disinilah Machiavelli merumuskan bagaimana perlunya menjaga keamanan stato atau kota, perlunya mengusulkan pembentukan milisia militer, perlunya semangat ekspansi dan mendorong konsep nation state yang memasuki abad modern. Oke, ini tadi saya udah kutip ya Amirato, beberapa pemikiran-pemikiran dari filsufnya. Jadi yang menarik Giovanni Botero, dia filsuf di abad 16 ya, lahir tahun 1544, dia udah bilang begini, negara atau stato itu bukan milik warga. Warga itu tidak memiliki hak atas kedaulatan dan kewilayahan sebuah kota. Yang berhak itu menurut dia ya penguasa kota, yang memiliki hak untuk bertindak, memperkaya dan memperkuat kota. Jadi warga itu ya dia bukan subjek utama dalam konsep stato, dalam konsep state. Dan kalau Anda cek, teman-teman cek pengertian reason of state di kamus Merriam-Webster itu definisinya, ini salah satu ya saya ambil ya, bahwa motif tindakan berdasarkan dugaan kebutuhan atau persyaratan negara politik terlepas dari kemungkinan pelanggaran hak atau kode moral individu. Oke, lanjut, masih ada beberapa paparan. Ada juga Alberto Fabri, dia mengatakan reason of state itu lahir bersamaan dengan kemunculan pemerintahan. Selama ada konsep pemerintahan, itulah prakteknya reason of state. Jadi Fabri menuduh konsep pemerintahan itu selalu bersifat tirani. Ya, dia juga mengatakan akuisisi reason of state atas politik sebenarnya hanyalah upaya untuk menutupi praktek-praktek pemerintahan yang buruk. Oke, akibat dari tadi ya, ada yang mendukung, ada yang menentang, akhirnya apa? Akhirnya tumpang tindih pengertian antara politik, reason of state, dan republik. Maka menjadi rancu, sampai hari ini pun kita tidak
tidak tahu nih kalau ternyata historinya politik dan konsep awal negara yang lahir dari reason of state itu harusnya bertentangan. Kita nganggapnya samar-samar ya, satu bagian. Ternyata enggak. Karena apa? Karena memang perdebatan. Banyak filsuf antara yang mendukung politik itu reason of state, ada yang menentang politik itu dikontraskan dengan politik. Nah, mereka lah yang menyerang Machiavelli. Jadi keliru nih, kata Firoli, keliru kalau kita menyamakan politik dengan negara. Keliru juga kalau menyamakan politik dengan praktek-praktek pemerintahan, legislasi, dan yurisdiksi. Jadi kalau sampai sejauh ini, kalau teman-teman boleh simak, politik ini prinsip dasar hidup bersama dalam sebuah tatanan institusi ya. Dia belum jatuh pada hal-hal teknis pembagian kekuasaan. Nah, secara filosofis, reason of state ini sebenarnya merepresentasikan dari kondisi alamiah manusia ya. Sebenarnya Firoli menuduh ini perpanjangan dari semangat manusia kepada aktivitas di bidang ekonomi. Semangat manusia dari seni menjalankan rumah tangga dan berdagang yang mencari keuntungan. Ekonomi itu kan berbicara tentang upaya manusia untuk hidup aman, ya kan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, memiliki barang-barang, memiliki berbagai hal. Jadi ini terfasilitasi dalam reason of state ya. Bagaimana manusia kemudian lebih suka mengejar keuntungan dan hal ini telah mendorong sifat-sifat koruptif dan dikontribusikan oleh aktivitas perdagangan. Nanti di bawah ada. Jadi reason of state dituduh bekerja dengan motif atau kepentingan ekonomi dan tidak memiliki dimensi moral. Oke. Gagasan manusia politik sedikit saya bahas ya. Gagasan manusia politik ini lahir dari Cicero ya. Jadi Cicero sudah mengatakan konsep manusia politik itu bukanlah manusia ekonomi. Itu udah dirumusin sama Cicero. Setiap warga itu harus menjadi manusia politik dan mengutamakan kehidupan politik di atas ekonomi. Dan di abad pertengahan, di kota-kota bebas republik termasuk di kota Florence, pemimpin itu nggak boleh terlibat dalam kegiatan perdagangan, investasi, dan menabung. Karena mereka sudah membedakan mana ranah politik dan ekonomi sebagai dua hal yang bertentangan, bahkan bertolak belakang. Jadi manusia politik nggak mungkin sekaligus jadi manusia ekonomi yang berkutat dengan soal makan dan memenuhi kebutuhan hidup. Manusia politik itu harus melampaui kebutuhan ekonomi, karena dasar politik bukan mencari keuntungan dan manfaat. Sebaliknya kalau seorang manusia ekonomi, bisa saja dia belum bisa atau belum layak menjadi manusia politik. Dan artinya belum layak menjadi pemimpin politik kalau Anda masih berkecimpung dengan urusan-urusan ekonomi mencari keuntungan. Ini orang-orang yang tidak diizinkan memimpin. Maka kalau di konsep Plato ya sebenarnya selain tadi memilah antara rasio emosi dan nafsu, Plato bilang pemimpin paling ideal itu harus filsuf, bukan pedagang, harus orang yang udah selesai tuh, tidak mencari ekonomi, harus orang yang mencari kebenaran. Maka konsep raja, konsep pemimpin dalam Plato adalah filsuf, adalah orang-orang yang menyukai kebenaran. Nah, saya masuk ke perdagangan ya. Jadi kaum humanis dan filsuf di abad pertengahan sudah dengan eksplisit menyatakan republik itu nggak boleh dipimpin sama pedagang, sama pengusaha, petani, orang miskin juga nggak boleh memimpin. Nah, kalau saya nggak paparin di paparan, jadi orang miskin salah satu hal yang juga dicegah oleh Plato dan oleh para filsuf abad pertengahan tidak boleh turun ke dunia memimpin. Kenapa? Ini orang-orang yang belum selesai dengan urusan perut, dengan urusan ekonomi. Gak mungkin bisa memimpin institusi politik dengan baik, gitu ya. Di abad pertengahan, aktivitas ekonomi dan perdagangan dianggap memunculkan sifat-sifat koruptif, dianggap menghancurkan keutamaan sipil, dan pada akhirnya konsep republik itu pudar. Yang awalnya mengusung filsafat sipil, keutamaan sipil. Nah, Medici saya nggak tahu ya tahun berapa ya, dia baru mulai mendominasikan di abad 14. Sementara kan tadi udah kita mulai abad pertengahan dari abad 11. Sekitar 300 tahun tuh politik masih tegak lah dengan prinsip filsafat sipil dan mengalami kemunduran sejak kota Florence dipimpin oleh Medici. Nah, saya masuk ke mulai ke era modern ya, kritik terhadap negara. Jadi Michel Foucault dalam bukunya berjudul The Birth of Biopolitics, dia mengatakan raison d'etat dari negara itu memang bersandar pada aktivitas perdagangan. Pada abad 17 sampai 18, konsep state atau negara itu memang sempat memiliki hubungan dengan
konsep-konsep teologi lah, moral, keutamaan gitu kan menurut dia. Dan menurut Foucault, negara itu satu, dia hanya eksis melalui dirinya dan hanya untuk dirinya. Kedua, negara itu harus memperkaya diri melalui apa? Melalui praktek dan prinsip akumulasi keuangan, meningkatkan populasi, dan selalu negara itu selalu berada dalam kondisi ketegangan dan bersaing dengan kekuatan luar. Dan dia bilang praktek pemerintahan itu sebenarnya adalah wujud dari aktivitas antara ekonomi dan politik. Adalah bagaimana menjaga, membangun kejayaan nasional, di mana pemerintahan itu terbangun atas aktivitas ekonomi dan politik. Maka negara selalu berada dalam kondisi ketegangan dan bersaing dengan bangsa lain. Menurut Foucault, negara itu memiliki kepentingan pribadinya sendiri yang secara konsekuensi harus mempertahankan dirinya secara absolut, kalaupun harus melakukan berbagai kebijakan, baik itu militer, kebijakan militer ya untuk mengatasi kompetisi dengan negara lain. Negara agar selalu seimbang, maka dia harus punya kebijakan-kebijakan meregulasi ekonomi, produksi, harga, dan lainnya. Sampai ke abad 18, menurut Foucault, teori ekonomi itu menjadi tempat dan mekanisme bagi pembentukan kebenaran. Kebenaran udah bergeser nih dari politik. Di mana market, pasar dianggap sebagai pusat dari pencarian kebenaran. Dan di sini kan karena udah memasuki babak era kapitalisme ya. Jadi saya ambil pernyataan-pernyataannya aja, nggak bisa menjelaskan secara khusus. Dan persis ini juga yang diadopsi oleh Karl Marx, bahwa tatanan ekonomi politik itu hasil dari ekspansi perdagangan. Nah, ini ada pemikir ekonom Albert Hirschman tahun 60-an, ada juga J.G. Foucault, mereka berpandangan perdagangan itu memang tidak mendukung tumbuhnya keutamaan sipil. Perdagangan itu telah menyebabkan adanya pembagian dan diversifikasi dari tenaga kerja, sehingga terjadi ketegangan antara prinsip keutamaan yang sebelumnya melekat dalam politik berbenturan dengan prinsip perdagangan. Foucault menyayangkan bahwa perdagangan dan budaya telah menggantikan keutamaan klasik yang tadi ya, kebaikan, kebenaran, nalar ya kan, mengutamakan kebaikan bersama, menekan kepentingan pribadi. Nah, ini berbenturan dengan persoalan-persoalan munculnya kekuasaan, kekayaan, dan uang yang dibawa oleh perdagangan. Nah, di era pencerahan ini sebenarnya kita patut mencurigai ini awal mula munculnya semangat humanisme dan individualisme. Ya, benih humanisme itu sebenarnya bersifat ego dan dia fokus pada hak individu, dan inilah yang menyebabkan terjadinya apa ya? Pecahnya sistem sosial menjadi individu-individu yang terpisah dari kolektif, dari sistem sosial. Jadi ada pengamat, penulis ide-ide klasik abad-abad pertengahan, Quentin Skinner, dia menyatakan pembagian kelas itu akibat munculnya perdagangan di akhir abad ke-13 dan telah mengikis kebebasan republik di kota-kota Italia. Kondisi ini telah memunculkan kelas pedagang dan munculnya peningkatan harta. Nah, menurut Jack Witherford, kemunculan uang telah menciptakan satu cara berpikir baru. Dia mengutip George Simmel, uang telah mengubah sistem dunia dalam bidang pengetahuan, pemikiran, seni, dan nilai-nilai. Jadi, uang ini telah mengubah cara manusia dalam menjalankan hidupnya ya. Dari memenuhi diri, dari aspek memenuhi diri, relasi sosial dan moral sudah tergeser. Yang harusnya uang itu alat tukar, dia pada akhirnya menggeser nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai moral dalam diri manusia. Yang kalau kata Aristoteles, uang dan kekayaan yang harusnya menjadi sarana hidup yang baik, telah menjadi tujuan hidup manusia. Dan ini diamini oleh perdagangan yang diakomodasi oleh reason of state lewat persaingan siapa yang kuat, dia yang memimpin kota. Nah, apa-apa ya sedikit saya paparin negara ideal Plato. Plato punya konsep ideal tentang sebuah negara. Jadi kalau teman-teman baca, saya lupa ya ini bukunya, teks ini ada di mana. Saya ngutip dari buku Sohelmi, Pemikiran Politik Barat. Plato itu pernah merumuskan pelarangan hak kepemilikan pribadi. Jadi menurut dia negara yang ideal itu harus melarang yang namanya hak-hak milik pribadi.
hak milik pribadi itu mau bentuknya uang, mau bentuknya harta, mau bentuknya keluarga, anak istri, itu tidak boleh dikooptasi secara pribadi. Menurutnya, kepemilikan pribadi itu menciptakan kecemburuan, kesenjangan sosial, membuat orang tuh jadi numpuk kekayaan, jadi membangun hak milik pribadi. Dan ini menurutnya akan membuat kompetisi yang tidak sehat, bersifat rakus, tamak, dan dia akan menghancurkan, erosif, destruktif, dan menimbulkan disintegrasi. Jadi Plato itu mengusulkan kepemilikan pribadi itu harus diatasi dan dibatasi. Jadi Plato menawarkan kehidupan sosial yang kolektif, anti individualisme, prinsipnya adalah kepemilikan bersama, bukan kepemilikan pribadi, di mana setiap individu sebaiknya tidak terikat pada keluarga dan loyalitasnya hanya kepada negara. Dan dia juga mengkritik uang itu berdampak buruk ya. Kalau negara tidak mengontrol uang dan akumulasi, menurut dia ya tidak akan ada kebaikan bersama. Dan menurut dia, semangat individualitas pada masanya ini itu digerakkan oleh kaum sufi yang mempromosikan kehidupan sosial, mementingkan ego pribadi dan apa ya bahasanya, kesenangan hidup ya. Kaum sufi itu merumuskan hidup untuk ya menikmati apa-apa gitu ya. Itu ternyata menurut Plato tidak baik. Nah, pada akhirnya saya ingin menyimpulkan bahwa negara itu dibangun atas dasar ketegangan dan persaingan. Maka tadi kan saya udah bilang ya, di abad pertengahan tuh udah muncul nih, seiring dengan reason of state mengemuka, Medici memimpin kota dengan jaringannya, dengan partisannya, dan meminggirkan kepentingan warga kota, maka sebenarnya ada kebutuhan setiap orang ingin berkuasa. Siapa yang kuat dia yang menang. Jadi konsep partai politik sebenarnya muncul karena menyadari ya semua orang silakan berlomba-lomba, siapa yang bisa rame-rame berkuasa atas negara ya dia yang memimpin, ya kan? Jadi negara itu ya butuh menyusun undang-undang partai politik, ya kan, lembaga dan organisasi untuk apa? Bahwa siapapun berhak menguasai institusi negara, di mana manusia boleh saling bersaing, memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Nah, negara ini eksis dan bekerja dalam konteks ketegangan terus-menerus di antara manusia yang ingin bersaing dan berkuasa. Maka negara harus punya manajemen konflik melalui mekanisme penyelenggaraan pemilu. Pemilu itu adalah sarana dari kita-kita yang hidup di negara saling bersaing. Jadi kita membentuk organisasi politik kita sendiri, pengen jadi presiden, pengen untuk jadi menteri, pengen menata negara. Nah, silakan, tiap 5 tahun sekali lewat partai politik. Ini adalah mekanisme untuk mengatasi apa? Ketegangan dan persaingan yang ada di dalam negara. Jadi siapapun nanti pemenang pemilu, ya dialah nanti akan berhak mengelola seluruh sumber daya alam, anggaran, termasuk menggerakkan segala sumber daya manusia yang ada dalam suatu negara. Nah, saya balik lagi ya, nggak apa-apa ya, bolak-balik antara modern dengan ke abad pertengahan. Machiavelli, ya, orang yang paling sering dituduh merusak konsep politik. Jadi Machiavelli ini dia memang di kota Florence bertugas menangani hubungan luar negeri ya. Jadi dia lekat dengan masalah-masalah kekuasaan ekspansi ya di kota Florence. Nah, menurut Machiavelli, mewujudkan kebaikan bersama itu nggak bisa dengan retorika filsafat dan konsep republik. Menurut dia manusia itu rakus, berubah-ubah, berpura-pura, bersembunyi, sebagian mencari keuntungan. Manusia itu nggak bisa dipastikan selalu baik dan bermoral. Karena manusia itu pada dasarnya ego dan selalu memikirkan dirinya sendiri. Maka menurut Machiavelli, penting untuk melindungi keberadaan negara. Dan negara tidak mungkin dipertahankan hanya dengan buku suci, nalar moral lah, ya kan? Menurut dia, ya memang nggak terhindarkan ada konflik antara moral dan nalar ya dengan reason of state. Karena moral dan nalar nggak bisa membangun keberadaan sebuah kota. Hal ini lantaran apa? Lantaran tadi saya bilang kota Florence itu diinvasi oleh Raja Charles dari Prancis ya. Buat apa gitu loh ngomong moral, ngomong naral, ternyata kota kita diinvasi sama bangsa asing gitu, sama negara asing gitu, sama kota asing gitu ya. Nah, karena perang inilah terjadi perubahan paradigma politik, nggak bisa lagi terus-menerus filsafat sipil mengandaikan retorika moral kebaikan. Bicara tentang yang efektif tuh bagaimana?
Nah, menurut Machiavelli, perang itu aktivitas esensial dan dia menyarankan Pangeran Medici itu harus punya kekuatan militernya sendiri karena sewaktu-waktu ancaman kekuasaan dari luar bisa mengancam kota karena manusia nggak bisa selalu dipastikan baik. Konsep ini dan untuk konsep membangun kota yang kuat ini dia sebut viver politico. Ya, dia tetap sih menekankan kehidupan warga kota itu ya harus mengutamakan kebaikan bersama berdiri di atas kepentingan pribadi. Namun untuk itu perlu kerukunan dan perdamaian. Dan untuk selalu ada dalam kondisi damai, kita selalu harus mampu menjaga kota dari invasi luar. Menurut Machiavelli, konsep viver politico ini juga terkait erat nih dengan tingkat kepadatan penduduk. Kalau terlalu padat juga sebenarnya nggak baik. Yang menurut dia ideal tuh harusnya renggang dan tidak ekspansif ya, agar kemudian tidak membawa keburukan bagi kota. Nah, saya di buku saya juga mengambil pemikiran Hannah Arendt ya sebagai kritik terhadap negara. Menurut Hannah Arendt, kapitalisme itu memang ada dalam representasi negara. Negara itu bentuk dari organisasi totalitarisme dan berbahaya karena mengancam kebebasan serta mengejar kekuasaan. Konsep negara ini sebenarnya kritik Arendt terhadap negara fasis Jerman ya yang dipimpin Hitler yang telah menciptakan perang dan membantai ribuan kaum Yahudi ya. Tapi prinsip dasarnya dia menentang kapitalisme, menentang konsep negara yang bersikap bersikap sewenang-wenang dan mengancam kebebasan manusia. Menurut dia, gerakan politik itu bisa bersifat laten dan berada dalam ruang kompetisi dan tidak pernah berakhir, tidak pernah berujung. Negara itu selalu mencari, mengejar penumpukan kekayaan maupun kepemilikan pribadi. Konsep negara bangsa ini menurut dia perluasan dan ekspansi kekuasaan yang sebenarnya digerakkan oleh motif ekonomi, yaitu tadi kapitalisme, yang dia selalu mengejar kekayaan ya, dan proses yang tidak pernah berakhir, nggak pernah berakhir ya. Jadi kapitalisme itu mau krisis diulang-ulang, dibangun lagi, settle lagi, krisis lagi dibangun berulang-ulang, nggak pernah berakhir. Seperti yang kita lihat sekarang antara krisis dan tidak krisis ya. Nanti ya muncul lagi nih kapitalisme selalu mampu menyelamatkan dirinya. Nah, menurut Arendt, pergeseran politik filsafat sipil kepada negara modern atau nation state ini dikarenakan populasi manusia yang terus bertambah. Dan ini problem nih. Manusia terlalu banyak menjadi nggak berarti lagi, menjadi massal, menjadi kerumunan gitu, menjadi tidak berharga. Manusia ketika tumbuh berlebihan ini akhirnya hubungan interpersonalnya renggang. Dan ini tidak memungkinkan bagi realisasi kehidupan politik ideal. Jadi kalau dilihat dari abad pertengahan itu yang ideal itu ya sebenarnya bentuk kehidupan komunitas politik yang ideal itu kota ya, bukan negara besar yang kita lihat sekarang gitu kan. Jadi di mana masing-masing setiap warga itu berdaya di tiap kotanya masing-masing, di tiap teritorial terkecil masing-masing. Nah, terakhir nih, menuju terakhir berbicara tentang korupsi politik. Jadi korupsi politik yang saya angkat di sini bukan pengertian yang teman-teman pahamin dalam korupsi modern ya, yang bicara tentang penyalahgunaan kewenangan, jabatan, uang publik, bukan. Itu penyempitan, itu sangat-sangat penyempitan. Korupsi itu harus ditarik kepada hal yang gagasan lebih besar yang sudah dibangun di masa Romawi, bahwa korupsi itu bicara tentang kerusakan moral manusia. Korupsi itu berbicara ketiadaan keutamaan dan nalar manusia. Kalau Anda tidak bernalar, kalau kita tidak mengejar kebaikan kebenaran, itu kita korupsi. Ya. Dan korupsi itu menegasikan prinsip politik filsafat sipil. Nah, di dalam buku saya menjelaskan korupsi itu berbicara tentang rusaknya nih tubuh politik, polis, kehidupan kita bersama. Ketiadaan nalar, ya hilangnya moral. Adanya kemiskinan tuh cermin juga dari korupsi. Kemiskinan itu satu hal yang sangat ditentang oleh filsuf abad pertengahan ya. Manusia itu nggak boleh berada dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Justru tugas politiklah membuat manusia itu berdaya. Maka politik juga tidak boleh mengenal perhambaan ya, subordinasi. Politik juga tidak boleh terkonsentrasi kepada kepemilikan pribadi. Dan kalau dia terus-menerus mengajarkan manusia pada penumpukan kepemilikan pribadi, itu korupsi. Masyarakat berkelas juga adalah bagian dari korupsi, ketimpangan ekonomi ya. Masyarakat berkelas ini kan hadir karena ketimpangan ekonomi juga ya. Itu juga korupsi. Ya, aktivitas ekonomi perdagangan yang mengejar keuntungan itu ternyata bermuatan korupsi.
Nah, oke, di sini saya udah jelasin reason of state. Jadi korupsi adalah kecacatan internal, kecacatan internal yang dibawa oleh reason of state yang melanggengkan persaingan, siapa yang kuat dia yang menang, ya kan? Nah, jadi eh, politik dari awal sebenarnya sudah dianggap korupsi dari awal itu sudah dianggap musuh politik, dan politik hadir itu sebenarnya untuk mencegah korupsi atau kerusakan. Nah, nah, dalam konteks klasik ya kalau ngomongin korupsi, almarhum B. Heri Priyono, ya, dosen pembimbing saya di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara, dia mengajak kita berpijak pada pemikiran Cicero, Aquinas, dan Agustinus ya dalam memandang korupsi konteks abad pertengahan. Pertama, menurut Cicero, korupsi itu berakar dari kepentingan diri manusia yang tidak terkendali. Hasrat manusia pada kekayaan, kejayaan itu bentuk korupsi. Lalu menurut Thomas Aquinas, korupsi itu merusak kebaikan bersama. Nah, agar manusia terlepas dari korupsi, maka manusia itu harus memberdayakan nalar yang akan memadu manusia pada kebenaran dan kebaikan. Atas dasar inilah politik dibangun. Sementara menurut Santo Agustinus, hakikat manusia ini memang pada dasarnya buruk, korupsi. Manusia itu memang terikat pada nafsu, pada seks, pada harta. Manusia itu membawa dosa di dalam dirinya. Maka untuk itulah manusia perlu menyerahkan dirinya kepada Tuhan agar jauh dari korupsi. Gitu kira-kira ya. Nah, gagasan dasar korupsi. Jadi kalau tadi saya udah bilang, korupsi modern yang kita warisi sekarang sempit banget ya, hanya berbicara tentang penyalahgunaan jabatan publik, uang publik, yang sebenarnya itu pengecilan dari konsep korupsi ya. Nah, gagasan korupsi secara filosofis dijelaskan oleh Heri Pirono dengan berpijak pada pemikiran Adam Ferguson. Menurut Ferguson, korupsi itu muncul karena adanya satu kelelahan semangat manusia, kebangkrutan jiwa dan kelumpuhan nasional yang mengakibatkan terjadinya perbudakan politik. Artinya ketimpangan politik itu cermin dari korupsi. Pembusukan ini diakibatkan tiga hal. Pertama, adanya spesialisasi atau pembagian kerja membuat tubuh politik atau polis jadi terpecah-pecah ke dalam beberapa bidang sehingga menyebabkan hilangnya keterhubungan antara manusia. Jika saya nggak keliru, ini mengacu kepada pemikiran The Wealth of Nation ya dari Adam Smith. Adam Smith kan bilang membangun kapitalisme itu kan harus dengan membagi pembagian kerja, diversifikasi ya. Memang itulah prinsip dasar dari pembagian kerja kapitalisme ya. Yang menurut Ferguson justru itulah yang merusak manusia. Jadi manusia itu antar satu sama lain tuh saling nggak terhubung gitu. Yang kedua, terjadi pembengkakan komunitas politik ya. Yang tadi dibilang Arendt, ketika manusia terlalu banyak, ini juga problem. Dia menggerus hubungan antar warga. Dan kita tahu hari ini ya kepadatan dunia berapa miliar? Dunia saat ini 8 miliar ya. Sebagian besarnya berada dalam ketimpangan ekonomi. Karena memang menjadi terlalu banyak, negara juga bingung gimana mau ngurusin terlalu banyaknya warga gitu ya, yang saling bersaing, berkompetisi. Ketiga, korupsi itu muncul karena nafsu komersial yang merusak ikatan komunitas dan partisipasi warga. Itu semua telah menyebabkan hilangnya keutuhan politik. Manusia jadi terfragmentasi, satu individu terputus dengan individu lainnya akibat perdagangan dan akibat orientasi mencari keuntungan atau uang. Ya, jadi korupsi pada akhirnya dilekatkan dengan hadirnya perdagangan. Nah, berikutnya menentang liberalisme. Udah mau akhir ya. Jadi Firoli dengan tegas, pemerintahan liberalisme dan demokrasi liberal modern saat ini itu posisinya nggak mampu menjamin kesetaraan, keadilan ya, dan tidak mampu menciptakan politik yang baik buat manusia. Untuk itu menurut Firoli dia menawarkan mari kita kembalikan politik filsafat sipil ya dengan bentuk pemerintahan republik yang berprinsip pada hukum. Jadi republik ini saya membuat judulnya sebuah teori untuk kebebasan politik. Ini MacBook aku lowbat nih kalau nanti tiba-tiba mati berarti paparannya selesai, nanti aku join pakai handphone ya. Tapi ini udah terakhir banget. Jadi sebenarnya Indonesia sudah punya konsep republik ya, tapi kita belum punya nih elaborasi mendalam tentang
prinsip-prinsip republik itu apa? Sebenarnya bentuk pemerintahannya republik, tapi prinsip-prinsipnya politik filsafat sipil. Jadi republik itu adalah harus mengadopsi prinsip politik tadi yang saya jelaskan, politik filsafat sipil ya, menekankan nalar, keutamaan, kebaikan bersama. Oke, beberapa kesimpulan. Nah, jadi Firoli tidak bicara tentang konsep ideologi di sini. Kita nggak bicara sosialisme, komunisme. Kita bicara mengembalikan prinsip dan hakikat politik yang menekankan kebaikan bersama, nilai-nilai moral, kebebasan, keadilan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu lah pusing-pusing nyari ideologi baru apa ya. Udah, kembalikanlah prinsip politik. Kedudukan awalnya yang mulia. Dan kita perlu mengkoreksi perdagangan ini bagaimana nih mengatasinya agar manusia nggak semakin rusak gitu dengan ketimpangan ekonomi. Ya, kapitalisme itu membuat manusia itu saling bersaing, saling gontok-gontokan gitu ya. Dan manusia itu memang punya kealamian, kelemahan ya. Dan itu harus diatasi dengan baik dan jangan kita malah mengakomodasi kealamian tersebut gitu. Jadi pembentukan institusi politik itu kita butuhkan kembali dan bahwa negara modern kita sekarang yang bercorak liberal dan demokrasi ini gagal memberikan keadilan dan kesejahteraan. Nah, udah selesai nih sampai sini. Gimana teman-teman? Apa kabar? Ini masih pada nyimak atau tidur? Udah selesai Mas Anas, Mas, ya betul ya? Ya. Mas Dida. Demikian paparan saya. Monggo saya perkenankan kembali ke moderator buat teman-teman ngasih pandangan. Nggak perlu bertanya ya. Monggo ingin memberikan pandangan-pandangan, masukan, silahkan. Siap, Pak. Selama berdiskusi saya juga mencatat ya beberapa hal, tapi sebelum membacakan catatan ini, mungkin teman-teman juga perlu gitu, saya ingin menyapa juga kalau ternyata ada Ibu Restu Apsari dari Badan Riset dan Analisis Kebijakan, kemudian juga ada Ibu Indah Nata Prawira dari Direktur Program Megawati Institute, selamat bergabung. Catatan yang saya Selamat buat. bergabung. Maaf saya sambil nyetir ya. Oke. Ya, jadi saya mencatat juga beberapa hal terkait poin-poin penting yang Mbak Yopi tadi sampaikan. Pertama terkait dengan siapa sih Maurizio Viroli ini? Mungkin tadi teman-teman juga sudah membaca, melihat gitu kan, mendengarkan bahwa beliau adalah filsuf politik yang lahir di Italia, kemudian juga dia fokus terhadap sejarah pemikiran politik Italia, republikanisme, komunikasi, kemudian juga dia mengkaji pemikiran klasik dari Cicero, Machiavelli, Aristoteles, kemudian dia aktor utama mungkin dianggap seperti itu sebagai penentang dari reason of state. Kemudian kerangka utama dari Viroli yang menyebut bahwa pertama politik itu sebagai filsafat sipil, politik adalah ruang etika untuk mencapai kebaikan bersama atau common good, kemudian berbasis pada keutamaan moral, kebajikan, keadilan, kebebasan, nalar gitu. Yang utamanya sama narasumber tadi disebutkan bahwa titik utama dari filsafat sipil adalah penalaran atau nalar gitu. Kemudian juga Viroli itu mencatat bahwa ia dikaitkan terus pemikirannya dengan Cicero, Aristoteles, Aquinas, dan Agustinus. Kemudian Viroli menganggap bahwa negara modern dibangun atas dasar reason of state, rasionalitas untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian dalam konteks reason of state ini adalah menurut Viroli adalah masalah gitu kan. Jadi ilmu itu melindungi stabilitas rezim bukan etika publik gitu ya. Kemudian Viroli juga menganggap bahwa reason of state ini jadi bahaya gitu loh, karena menjadi akar dari korupsi, subordinasi rakyat, kemudian kehilangannya utama sipil, keutamaan sipil. Kemudian terakhir itu terkait dengan korupsi ya sebagai masalah moral, bukan sekadar hukum. Tadi disebutkan sama narasumber bahwa kita dipersempit secara definisi bahwa korupsi itu ya ngambil duit lah, apalah gitu ya. Tapi pada menurut Viroli justru sebetulnya ini bicara soal masalah moralnya gitu kan. Kemudian ini pasti bertentangan dengan kawan-kawan atau teman-teman yang berpikir secara realis seperti Samuel Huntington, karena menurut saya ini apa ya sangat bertentangan sekali antara Viroli dan Samuel Huntington. Walaupun memang
jaraknya agak lebih tua dari tua Huntington ya. Tapi di waktu yang sama di tahun 70-an kalau nggak salah Huntington juga membuat buku juga terkait dengan soal negara politik gitu ya, soal stabilitas negara. Tapi di sisi lain Viroli justru mengambil jalan yang bertentangan gitu ya dengan karena memang pada dasarnya pasti berbeda gitu. Terus yang jadi sebelum teman-teman bertanya, izinkan moderator bertanya dulu, Mbak Yofi, sedikit saja. Tapi pertanyaan ini justru yang mendasar sih sebetulnya. Jadi sebetulnya Viroli itu dia ini meneruskan pemikiran Cicero, Machiavelli dan sebagainya, atau memang mendaur ulang gitu pemikiran dari beberapa tokoh utama yang sering dia catat gitu ya dalam pemikirannya. Karena mungkin pada saat dia melahirkan pemikiran itu atau melahirkan ide itu di tahun 1990-an ya sampai 2000 itu eranya berbeda gitu loh. Kemudian si Sero sebenarnya jauh jaraknya gitu. Itu Langsung seperti saja. apa, Pak Yofi? Jadi Maurizio Viroli dalam bukunya From Politics to Reason of State yang jadi sumber utama tesis ini, dia menghadirkan elaborasi pemikiran dari berbagai abad pertengahan, abad klasik yang membicarakan tentang konsep politik itu sebagai hal yang baik. Dan bagaimana pemikiran Cicero, Aristoteles itu diadopsi di abad pertengahan oleh para filsuf kaum humanis pada masa itu ya, termasuk oleh para politisi. Jadi dia memaparkan. Nah, tugas saya sebagai mahasiswa magister dalam menyusun tesis, berangkat dari situ saya merumuskan bahwa ada konsep politik yang sangat baik yang sebenarnya ter, terdisrupsi oleh kehadiran konsep reason of state ya. Paparan saya sejam tadi sebenarnya memang tidak cukup, ada banyak argumentasi penjelasan turunan-turunannya ya. Mudah-mudahan bisa cepat jadi buku. Jadi intinya bukan soal pada pirolinya ya. Jangan terjebak, menurut saya gini, kalau dalam kita diskusi filsafat jangan pernah terjebak pada filsufnya siapa, tokohnya siapa, tapi ide besarnya yang mau saya hadirkan dalam diskusi ini bahwa konsep politik itu bertentangan dengan negara. Kita selama ini menganggapnya itu satu bagian, satu hal yang saling menguatkan. Tidak. Konstruksi filsafat dasarnya itu bertentangan. Jadi pada moderator saya kalau boleh saya ingin menggunakan momen di sisa-sisa akhir ini mendengarkan pendapat teman-teman, masukan dari teman-teman atas paparan saya tersebut. Terima kasih Mas Anas. Oke, silakan dari siapa ya? Pak Bona mau duluan? Apa Mas Ibrahim dulu? Silakan. Oh, Pak Ibrahim, silakan. Itu dari Pak Bona dulu silakan, itu audionya soalnya udah dinyalain. Pak Ibrahim belum dinyalain audionya. Ya, baik. Terima kasih ya. Tadi Ya, memang itu Meda, terima kasih nih, luar biasa. Saya paparannya langsung menengking di pikiran saya. Jangan-jangan Jokowi ini pipero kali ya. Dia bilang kan tidak perlu ideologi. Apa dari konsep tim tanknya itu media ini? Enggak lah Pak. Enggak, soalnya dia pernah ngomong. Saya bilang siapa ini si Kutruk ini kok berani ngomong soal tidak perlu ideologi gitu loh. Saya sepanjang hidup saya dari remaja itu hidup berideologi. Marxisme ya. Saya Marxis ya. Jadi dari mulai remaja, kuliah sampai aki-aki sekarang ini. Jadi, nah saya pikir itu media tadi itu pemerator dia samplingnya itu Flores ya. Tadi Flores. Yang mana? Yang tadi sampel pemerintahan itu di Flores apa? Kota Florence. Kota Flores, Florence. oh Iya. Flores. Maksudnya gini, Pokoknya Kota Flores. nggak di mana ketemunya negara ini, di mana pertama ketemunya? Kalau saya belajar dari Alkitab ya, dari ke apa, ke Daud ya, terus nah itu bentuk negara itu dipimpin Musa gitu. Dasarnya teologi gitu ya, wangsit ya, bahwa dia membentuk negara pemerintahan. Nah, sedangkan teori-teori lain secara premanisme, eh, pemerintahan itu atau negara dibentuk oleh preman-preman yang ngambil malak, ngambil pajak ya kan, Oke. keamanan gitu loh.
Oke. Nah, ternyata beberapa filsuf itu merumuskan gitu lah ya, merumuskan bahwa dengan metodologi tertentu gitu. Nah, sekarang pertentangannya di mana gitu loh. Teorinya itu media ini di mana pertentangannya antara politik dengan negara gitu. Terus posisi itu saya ingin tanya juga, di mana pertama kali ditemukan republik? Kan Ya. dulu sebenarnya kan kekuasaan itu apa, bajak laut ya, premanisasi ya kan, menguasai wilayah space tertentu gitu, atau apa secara hukum itu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Artinya teorinya orang ketemu di pulau sendiri ada lagi yang terdampar, akhirnya bikin batas, berkembang biak gitu loh. Nah, republik ini pertama kali di mana terjadinya ada republik? Itu dulu lah, Bu. Itu Maeda. Terima kasih. Udah baru keluar ya? Nanti diganti dulu Pak sama Halo, HP. Nah, sorry tadi lowbat mic-nya. Keterlaluan Oke, juga masa peneliti lowbat mic-nya saya lupa bawa casan. Oke, saya langsung jawab ya, Ya, izin. ya. Ya, jadi memang transisinya tidak bisa secara eksplisit ditemukan, diresmikan bahwa oke negara ini konsep negara gitu ya. Eh, Prosesnya itu merupakan transisi dari sebuah pergeseran munculnya yang tadi konsep politik ya baik segala macam dirumuskan secara teoritis gitu ya oleh abad pertengahan. Walaupun sebenarnya memang prakteknya terbentuknya kota pun sebenarnya kan semua praktek-praktek reason of state ya, praktek-praktek lewat perang, praktek-praktek lewat invasi gitu ya. Nah, hanya saja yang mau saya angkat dari Viroli itu pernah loh politik itu dirumuskan secara filosofis dari masa klasik dari zaman Aristoteles tumbuh berkembang di abad pertengahan di kota-kota Italia. Dan kalau secara teknis, secara detail, kota-kota Italia itu sudah menerapkan demokrasi dari abad ke-12. Memilih pemimpin itu lewat voting ya, lewat pertemuan, lewat dewan konsil gitu loh. Dengan kemunculan Medici yang ekonominya kuat, menguasai perdagangan di kota Florence, dengan sendirinya mereka tumbuh mendominasi dan kolektif kolegial yang diterapkan oleh para filsuf, para politisi sebelumnya itu di abad ke-12 dengan sendirinya gugur. Karena aktivitas perdagangan itu sudah sangat mendominasi dan manusia semua terikat ya dengan aktivitas perdagangan mencari nafkah gitu loh. Jadi tidak ada satu yang baku dalam menjelaskan transisi dari politik dan kemunculan kata negara. Hanya saja reason of state itu sering secara spesifik langsung mengacu kepada state, itu mengacu kepada pangeran. Stato de Medici, kan ada istilah Stato de Medici, ya, negaranya Medici, kotanya Medici. Nah, dengan sendirinya menurut saya itulah konsep dasar yang melatari terbentuknya negara modern yang mengusung satu prinsip siapa yang kuat, siapa yang kelompok individu dan kelompok yang kuat, ya dialah yang boleh mendominasi kota gitu loh. Yang kalau dalam modern pertarungan itu diselesaikan dengan munculnya pemilu. Mungkin saya bisa jawabnya baru begitu ya, Pak Hutape ya. oke. Selanjutnya Ya. dari Bona, silakan. Halo Bang Bona. Ya, baik. Oh belum, belum. Oh Bang Bona tuh sila lagi. Oke tulang. Jadi mungkin ini hanya apa, diskusi lah ya. Kita banyak belajar dari ini. Kebetulan aku lagi menggali nilai-nilai bangsa khusus Batak ya di era abad 18 ke bawah. Jadi menariknya Mas Fred menyebut bahwa di situ ada namanya negara Batak. Tapi di sini tadi disinggung juga negara. Nah, aku tidak nangkep ini berkat apa presentasi Pak Umaida, aku tidak nangkep ternyata ada dua ini negara as a state dan negara as a country. Nah, yang diangkat sama Bu Maida tadi itu sudah positif negara as a state ya. Sementara negara as a country itu lebih cocok ke Biroli kayaknya.
Malah dia berbicara bicara region, bicara teori-teori apa Adam Smith yang masih belum ada penjahat, kan gitu kan. Namun menurutku kalau bicara negara as a country sudah bicara tentang teori Machiavelli, dan yang paling modern itu mengatur paham dari Harold G. Laswell bahwa politik is who gets what, when, and how. Nah, jadi menurut aku sudah jelas bahwa akibat dari Harold G. Laswell ini maka timbullah namanya korupsi. Karena get what-nya ini pendapat apa? Masalah when dan how itu mungkin masalah politik ya, masalah demokrasi, pemilu, macam segala. Jadi itu saja mungkin menurut aku terkait itu, terkait tadi apakah definisi negara yang kita anut dari Ibu Maida tadi, semoga nanti tesisnya semakin diperdalam mungkin ya, karena memang ini sangat sangat apa ya, sangat menurut saya eh, definisi negara as a state itu muncul setelah munculnya kapitalisme di era Karl Marx tahun 1860-an. Nah, sementara negara as country itu sepertinya sebelum ada muncul revolusi industri sehingga orang tidak ada needs ya, dorongan untuk korupsi itu baik secara pemikiran maupun secara sempit tadi berbicara tentang kita itu belum ada. Yang kedua mungkin bicara tentang apa? Aku ini pemikiran saja ya, bukan mau apa, bukan mau bertanya. Ya mungkin tadi kan reason dari negara itu ada apa, dasar ideologinya. Mungkin bagiku sekarang ini praktisnya cuma dua, kapitalisme dan sosialisme. Nah, menurutnya konteksnya di kapitalisme itu cenderung ya, korupsi itu menurutku cenderung karena eh, orang berlomba untuk mengurangi keterbatasan kemampuan ekonominya, sehingga dia menutupi dengan cara korupsi secara sumber daya. Sementara kalau menurut sosialisme, itu biasanya kebutuhan dasar manusia itu sudah dipenuhi negara. Katakanlah mungkin kalau ucapan ada di sini kebutuhan eh, pangan, sandang, kesehatan, mungkin juga pendidikan dan segala macam ya, kalau memang misalnya ideologisnya sosialisme itu akan mengurangi daya korupsi orang, apa dorongan untuk korupsi. Kalau ada apa istilahnya, ada teori diamond teori ya, sebab orang korupsi. Nah, ini menurutku akarnya, sehingga eh, politik itu harus betul-betul memiliki dasar yang cocok untuk tidak menimbulkan korupsi tadi. Itu menurutku Bu Baita dan Pak Moderator Panas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi kayaknya pernyataan ya, Abang tadi bukan bertanya ya, pernyataan ya. Oke, terima kasih. Silakan Mas Anas. Oke, selanjutnya ada Pak Wisnu ya, yang udah mengacungkan tangan. Silakan, Pak. Saya tes dulu Mas. Ini kebetulan saya pakai HP nih, masih di jalan. Masih kedengeran ya? Ya, kedengeran Pak. Ya, itu terima kasih, menarik sekali itu apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan itu. Saya nggak akan nanya, cuma berharap sekali bahwa kalau ke depan apa menjadi buku itu sangat menarik bagi saya, karena sekarang ini perlu adalah literasi terkait dengan apa yang disampaikan itu tadi. Konstruksi, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan itu tadi terkait abad 11, 12 yang masih mengutamakan common good, kebersamaan, keutamaan yang sekarang udah hilang itu, ya kan? Dan itu sangat menarik jika nanti anak-anak muda itu diberi bisa lebih maksimal membaca hal-hal semacam ini. Saya kira itu aja itu. Terima kasih. Lama nggak ketemu itu. Terima kasih. Oke. Terus Pak Supriyono silakan. Halo, selamat siang. Halo Mas Ya. Yohanes.
Ini editor bukunya nih, Mas Yohanes Supriyono. Iya, aku lagi ngutak-ngatik bukunya si calon bukunya Maeda ini. Oh, gimana Mas? Eh, saya kira juga cara membacanya kita terhadap naskahnya Firoli atau terhadap pemikirannya ini kan perlu sedikit dengan kecurigaan. Kecurigaan itu apakah betul yang dia maksud dengan konsep politik pada era klasik seperti itu, kenyataannya adalah seperti itu, begitu loh. Iya. Ya kan? Atau itu adalah sebuah utopia, suatu keindahan yang dibayangkan atau kondisi ideal yang diharapkan, kan begitu. Itu maka gagasan-gagasan republik itu bisa kita cermati apakah dalam sejarah memang pernah menjadi seperti itu atau itu sejauh ini adalah sebuah angan-angan sejarah. Itu juga yang perlu kita telisik begitu. Kemudian lanskap sejarahnya berbeda sekali antara polis kota dengan yang sekarang kita miliki dengan negara. Kemudian perikatan-perikatan sosial itu kan sudah banyak berubah. Dalam arti dulu dalam satu polis, dalam satu kota ya, mungkin itu satuan sosial yang cukup kecil begitu ya, populasinya tidak banyak. Secara administrasi mudah diatur. Kemudian secara etnik, secara sosial tidak banyak perbedaan. Sehingga kondisi yang dituntut itu pun tidak terlalu kompleks dibanding yang sekarang. Nah, lalu yang menjadi underline di situ adalah bahwa politik memang seharusnya politik itu tidak berbeda dari tindakan moral. Politik itu selalu terkait dengan baik dan buruk begitu. Jadi bagian itu saya kira yang menjadi underline yang cukup penting dari konsep buku ini begitu ya. Jadi untuk mengembalikan politik sebagai etika publik, bukan sekedar ilmu taktis meraih kekuasaan, atau mungkin kalau kita harus mencari titik tengahnya antara kecerdikan dengan moralitas ya, mungkin itu nanti yang menjadi bagian dari buku ini kalau itu bisa dipertemukan ya. Kalau itu bisa dipertemukan antara politik sebagai keutamaan dengan politik sebagai seni kecerdikan, kalau memang bisa dicari jalan tengahnya sehingga tidak menegasi yang satu dengan yang lain ya, itu mungkin akan menjadi kontribusi yang cukup penting dari buku ini. Komentar saya begitu. Oke, Mas. Oke, selanjutnya Pak silakan. Pak Dias, audionya. Oh, masih belum nangkap. Pak Dian, silakan. Audionya kita. Sudah? Nah. Oke, terima kasih. Tadi panggil nama saya nggak jelas, jadi saya nggak tahu. Ralian. Ya kan? Jadi saya diamin aja gitu. Karena bikin nama saya itu potong babi masalahnya. Maaf, intermezzo saja. Jadi memang yang dikatakan oleh saya belum menemukan konsep politik dan negara dalam penulisan Maurizio Piroli ini ya. Dan ketika Maeda mengkonsep dalam pemikiran politik dan negara di dalam Maurizio Piroli itu kan artinya akan menjadi suatu referensi kita ke depan dalam perubahan negara kita ini kan. Nah, karena masalah kita adalah sekarang ini saya melihat persoalan Indonesia adalah persoalannya dia tidak bisa memang benar bahwa setiap manusia itu sebenarnya dia memiliki fitrahnya dalam politik. Politik itu memang berbeda. Politik itu bukan suatu kekuasaan. Maka kata Johannes Calvin mengatakan politik itu adalah suci. Cuma persoalannya politik itu suci itu akhirnya dirusak sendiri dengan persoalan bahwa natur manusia itu adalah dosa. Bahwa natur manusia itu cenderung korup dan cenderung akan ingin menguasai orang lain, dan itu kan terjadi. Oleh karena itu memang kita ingin mencari seperti apa negara ideal kita persoalan
yang Firoli tadi dikemukakan Maida ini yang saya tidak menemukannya. Jadi yang menarik adalah saya pernah satu hal yang saya melihat negara yang ideal untuk negara yang sekarang ini adalah dua negara adalah negara Singapura dan negara Cina. Kenapa saya bilang itu negara Singapura dan ideal? Karena memang dalam membangun sebuah negara dalam demokrasi yang dibebaskan sebebas-bebasnya, tidak mungkin bisa, misalnya kayak Pak Dida Darul Ulum, cara berpikir dia nggak mungkin dia bersama dengan orang yang tamatan SD, ya kan? Nah ini yang terjadi, akhirnya apa? Politik bansos yang akan berkembang, itu yang Jokowi lakukan. Kenapa? Jokowi tahu untuk bisa memenangkan segala sesuatu kekuasaan itu, ya dia gunakan politik bansos melalui APBN negara yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya. Ya itu terjadi kan. Nah, ya kita memang harus mencari politik ideal kita itu seperti apa. Apakah memang dari Maurizio Firoli yang tadi dikatakan itu, saya akan melihat satu hal yang saya temukan itu menjadi sebuah referensi untuk bisa saya berbicara untuk Indonesia ke depan seperti apa. Itu kan harusnya kita dalam diskusi kita kan. Jadi mungkin itu yang perlu dipertajam oleh Maida dalam ke depan untuk penulisannya. Dan ada salah satu penulis yang sangat menarik adalah Michael Wicaksono. Dia masih usia di bawah 30 tahun. Dia bikin tentang buku ini dua sisi, namanya Republik Rakyat Cina. Saya bukannya mempromosikan, tapi ini sangat menarik. Kenapa? Bagaimana keadaan negara Cina yang begitu korup, negara pada zaman Mao Zedong itu bisa 40 juta gara-gara konsep pemikiran komunismenya. Akhirnya 40 juta penduduk Cina itu mati kelaparan. Tapi akhirnya satu pemikiran Deng Xiaoping membangun dan merubah Cina dengan situasi. Dia mengatakan bahwa untuk menangkap tikus tidak perlu kucing hitam, tidak perlu kucing hitam ataupun kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Artinya apa? Ada sesuatu memang dalam berpikir, dalam suatu membangun kesejahteraan negara, maka apa konsep yang harus bisa sesuai dengan kultur dari sebuah negara gitu kan. Nah, apa yang dilakukan Deng Xiaoping? Dia pertama adalah memang harus dia hambat itu misalnya sebuah demokrasi seperti kayak sekarang ini, karena demokrasi kita sekarang ini adalah demokrasi para bandit. Kenapa? 55% itu adalah para pemilik modal, para pengusaha dan para orang-orang terkaya yang punya duit. Karena nggak mungkin kita sekalipun kita bekerja keras di dalam membangun demokrasi kita, membangun kita mau maju dalam kancah politik, kita nggak bakal jadi apa-apa karena lawan kita adalah orang yang sangat kuat dengan sebuah resourcesnya. Nah itu juga kita lihat Firoli tidak dalam perkembangan itunya tidak saya temukan dalam ini. Dan Deng Xiaoping membangun itu dengan luar biasa. Dia membangun kestabilannya. Dia pertama apa? Dia berani untuk membunuh para koruptor itu untuk kestabilannya. Dan setiap peluru yang harus keluar, apa yang ditembak untuk keluarganya, yang keluarga para pelaku korupsi, itu harus diganti rugi oleh pihak keluarga yang korupsi. Nah, inilah efek jerah kita tidak ada di sana. Kita melihat presiden kita ngomongnya garang dan tapi nggak ada. Jadi apa lelucon di dalam negeri ini. Dan saya melihat ya memang politik dalam negara yang kita bangun sekarang ini, saya melihat kalau secara tidak terduga, ideal yang kata Maida tadi katanya bahwa negara itu harusnya dalam satu kota, itu bentuk negara yang ideal kan. Nah kalau satu kota berarti kita harus bisa membubarkan Indonesia ini menjadi 557 kota. Nah kan kalau untuk pembangunannya tadi kalau secara tidak ini kan, kalau yang dikemukakan oleh Maida tadi, berarti kalau idealnya negara ini seperti apa kita memiliki 557 kota? Apakah memang juga perlu juga kita mengevaluasi apakah Indonesia yang kita banggakan ini, apakah kita harus pertahankan seperti ini? Apakah kita perlu menjadikan negara-negara itu menjadi 557 yang sesuai dengan kota dan kabupaten? Kan itu juga perlu menjadi ini kita gitu. Ya, bahwa apa dalam pemikiran kita dalam politik dan negara,
menurut saya memang apa yang dikatakan tadi oleh Bu Maida itu adalah persoalan korupsi dan persoalan yang dikatakan di sini. Kita menemukan korupsi itu adalah intinya adalah karena kerakusan, bukan karena persoalan apa, kerakusan manusia. Sekalipun dia memang gajinya, kita lihat aja dulu Direktur Pertamina yang siapa Margasian itu kan, ya gajinya dikasih tinggi, tapi dia tetap dia mencuri uang negara. Jadi bukan persoalan gaji yang tinggi sebenarnya, ini persoalan tabiat dan juga kerakusan yang terjadi di dalam kita. Nah, menariknya apa? Mungkin bisa nggak Bu Maida tawarkan seperti apa negara ideal kita? Nah, persoalan ideologi, menurut saya kita tidak punya ideologi di negara ini, ya kan? Kenapa nggak punya ideologi? Apa ideologinya? Nggak ada. Kalau Bung Karno, apa coba ideologi? Kita nggak bisa penyatuan dalam ideologi kita. Sampai sekarang ini Indonesia itu tidak punya ideologi. Bahwa kalau ada satu partai, bayangkanlah seorang pemikir besar seperti Bung Karno, itu direduksi ideologinya untuk satu partai yang tertentu yang jumlahnya itu nggak seberapa. Seperti kalau memang kita adalah ideologinya Bung Karno yang menjadi berkembang untuk semua untuk umum, maka sebenarnya itu adalah milik bangsa. Marxisme itu milik bangsa, bukan milik partai tertentu. Jadi itu yang kita harus berani mengambil kembali, mengkaji ulang kita. Pemikir-pemikir seperti Syahrir, pemikir seperti Tan Malaka, pemikir Bung Hatta, dan seperti pemikir Amir Saripudin, dan juga Bung Karno. Coba kita padukan apa pemikiran-pemikiran mereka, akhirnya itu menjadi sebuah ideal sebuah negara kita. Kenapa? Persoalan negara kita itu sangat luar biasa, sebuah kerusakan yang terjadi karena apa? Mindsetnya adalah mindset korupsi yang luar biasa. Kenapa saya bilang mindset korupsi yang luar biasa? Banyak tentara kita bukan tentara rakyat, tentara kita adalah tentara yang dibangun dalam sebuah partai tertentu. Artinya dia menjadi partai tertentu di dalam partai-partai yang ada pemilu. Terbukti dengan apa? Dengan menjadi mereka banyak masuk di dalam lembaga-lembaga sipil. Dia menjadi komisaris, menjadi apa dan lain-lain. Yang sebenarnya mereka yang tidak pernah mereka diberikan sebenarnya mereka harus pada koridornya sebagai fungsi pertahanan, tapi itu tidak terjadi. Dan juga memang terakhir mungkin saya bilang, bayangkanlah kerusakan terjadi di Raja Ampat, di berbagai negara, di berbagai kabupaten kota dan lain-lain. Sebenarnya kita melihat kita baik-baik saja di sini. Padahal kalau kita lihat dalam Greenpeace LSM Greenpeace melihat membongkar itu. Luar biasa kerusakan kita, perampokan yang luar biasa. Bahkan Faisal Basri mengatakan nikel kita, timah kita dijual dengan harga murah oleh pemerintahan rejim Jokowi pada saat itu. Dan kita terbius. Saya juga dosa terbesar saya adalah memilih Jokowi. Saya harus akui itu. Karena selama 2 periode saya memilih Jokowi dan itu dosa saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Karena kenapa? Tahu-tahu dia juga merusak dalam demokrasi kita dan merusak dalam fungsi kita dalam bernegara. Oleh karena itu mungkin saya cuma satu aja pertanyaan saya dari komentar saya adalah Maurizio Pieroli ini konteksnya untuk Indonesia untuk kondisi politik kita Indonesia apa yang bisa kita dapatkan supaya itu menjadi rujukan kita dalam diskusi ini dan itu menjadi penambah wawasan saya dan literasi saya. Mungkin begitu aja. Ya, baik. Silakan. Aku tanggapi ya, Pak Moderator, Pak Anas. Jadi saya memang belum punya konsep memformulasikan negara ideal tuh kayak gimana nih ya. Tapi prinsipnya adalah kalau yang kita kaji bersama tadi ya, memang tadi itu nggak cukup sih untuk menjelaskan secara prinsip-prinsip hal yang ada di buku tesis saya. Namun demikian prinsipnya setiap daerah itu perlu untuk hak
mandiri ya, hak pemerintahan sendiri ya. Sebenarnya kalau saya pribadi memandang Indonesia itu sudah harus pada level republik federasi ya. Federasi bedanya sama otonomi tentu beda. Federasi itu lebih apa ya? Lebih setiap kota daerah tuh punya kemampuan memanage lebih baik anggarannya, potensi daerahnya, manajemen daerahnya gitu ya. Kalau pandangan pribadi saya, tapi ini kan bukan eh, belum bisa diwacanakan ya, bahkan cenderung subversif gitu ya. Jadi saya belum punya konsep, tapi yang mau saya hadirkan dari pemikiran tadi hanya menjelaskan bahwa konsep politik itu bertentangan dengan konsep dasar negara yang selama ini kita anggap satu keterkaitan. Baru di level itu sih. Kalau soal republik, saya hanya menurut saya ya memang kita tinggal meneguhkan prinsip republik. Cuma elaborasi republik tadi memang tidak banyak sempat saya hadirkan, keterbatasan waktu, tapi prinsip dari republik adalah penegakan hukum. Dan untuk menata Indonesia ini menurut saya dimulai dari penegakan hukum, karena tanpa hukum tidak ada, semuanya akan berantakan gitu loh. Yang kurang dari republik kita, penegakan hukum, keseriusan dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum. Kalau secara konstitusi semua udah jelas kok, undang-undang itu berpihak pada kepentingan bersama, ya kan, hak milik kekayaan dan bumi segala alam milik bersama, milik rakyat, itu cuma implementasi kekuasaannya yang tidak ada kan di Republik ini. Menurut saya itu Ralian, terima kasih. Berikutnya silakan Mas Inas. Ya, mungkin sudah tidak ada yang mengangkat tangan ya. Tapi Ya, ada lagi. sudah lewat ini, sudah lewat. Gimana Pak Dida? Mau lanjut? Cukup ya? Oke, untuk sementara diskusi kita soal politik dan negara dan belajar dari Maurizio Ya, saya Tiroli. sedikit nih Pak Moderator. Maksud saya gini Oh, ya, ini kan studinya itu ini kan di Floren ya, tapi maksud saya gini, kan pertemuan dari teokratis itu, artinya saya belajar dari Alkitab, di Alkitab juga pemimpin yang buruk banyak. Jadi artinya wajar lah kalau sekarang ada si Samsul itu buruk ya nggak apa-apa sih. Kita sudah diajar dalam kitab pemimpin itu bisa bisa aja ya buruk. Nah perubahan dari teokrasi kepada kingdom itu ada kingdom juga konstitusional gitu. Jadi maksudnya apa itu tadi tidak menguraikan perubahan pasenya gitu. Kalau itu tadi nyinggung terakhir tentang penegakan hukum, Romawi juga memberikan dasar-dasar hukum dalam pemerintahannya gitu. Ya. Nah, saya sedikit kecewa tadi pendapat pribadi itu bahwa itu media kayak Amin Rais ini mau bikin federal. iya. Jadi otonomi kita sekarang udah federal sebenarnya menurut saya. Otonomi ini sudah federal karena gubernur tidak berdaya terhadap bupati dan wali kota. Oke. Membangkang. Karena memang untung aja masih ada undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah. Nah, maksud saya PASE ini kenapa dulu BPUPKI itu memilih republik? Harusnya kita masuk juga sedikit itu masuk. Padahal godaan untuk agama dan kerajaan besar. Bung Karno itu digoda benar-benar oleh Supomo supaya republik. Nah sekarang Bahlil sudah bilang ini negara ini kerajaan Jokowi, jangan macam-macam sama Raja Jawa. Nah pase-pase ini apakah saya baru dikenalkan ini, jadi selama saya belajar tentang negara dan filsafat ini baru kali ini ada Piroli ini gitu loh. Itu di Rekarya memang besar ya, itu Meda. Pengajaran tentang Piroli itu, karena Pak Manis nggak pernah ngomong itu. Saya berapa kali bikin kaderisasi, nggak pernah ngomong. Adam Smith paling suka dia, nggak pernah Piroli. Itu dulu komentar saya. Terima kasih, itu tolong ditangkapin. Wah, ini waktunya kita udah mepet 1 menit lagi untuk 15.20. Mungkin dilanjut nanti via kopi-kopi kan, di mana gitu kan. Ini kita terima kasih hubungan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Makalah sebelum kita diskusi, makalah kita sudah dapat. Makalah memang sudah bisa saya bagikan nanti terkait soal rencana penulisan buku. Belum bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke kepala sekolah SPB. Mas Ida, kepala sekolah. Baik.
Baik kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, kita tidak mungkin meneruskan. Tentu saja kalau masih penasaran ingin berdiskusi, tunggu saja bukunya. Kira-kira begitu ya, Kak Maida ya. Iya, Eh, iya, iya. Kapan? Dalam waktu dekat sih katanya. Tanya Kapan? Mas Yori Supri itu kapan selesai? Oh, ya pokoknya kita nanti kan bukunya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan membaca bukunya karena penjelasan lebih lengkap ada di buku tersebut. Terima kasih Kak Maida sudah Terima kasih banyak bersedia semuanya. untuk berdiskusi. Lalu juga terima kasih Bung Anas sudah menyempatkan waktu untuk memoderasi diskusi kita pada hari ini. Eh, Kawan-kawan semua, Pak Bona, Pak Supriyono, dan Pak Ibrahim, dan semuanya, sampai berjumpa lagi di diskusi serial alumni SPPB selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.